Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik aja. Gimana nih perasaannya masuk semester 2? Kakak harap kalian semua makin rajin belajar ya. Yuk teman-teman semua, adik-adik semua, sebelum kita memulai devotion pada pagi hari ini, kakak undang semua kalian untuk bangkit berdiri dari tempat duduk kalian, dari tempat tidur kalian. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ya, sama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan sama-sama
angkat tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, teman-teman semua, adik-adik semua, yuk kita sama-sama persiapkan hati untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biar semua firman, semua benih yang ditabur dalam hidup setiap kita bisa berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Yuk kakak ajak sebelum kita mendengarkan devotion, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biar setiap firman yang ditabur bisa menjadi benih Tuhan, dan benih itu bisa berbuah dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Kau yang berikan telinga yang dengar-dengaran Tuhan kepada setiap kami, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi sama Cie Mima. Saat ini Cici mau sharing. Sebelum sharing kita mau berdoa dulu sebentar ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami bisa ketemu lagi sekalipun dengan online Tuhan. Biarlah yang urapi berkati setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima setiap benih firman dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum Cici sharing, Cici mau kasih satu video buat kalian, bisa kalian tonton. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku.
Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika Tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Jangan, ku mohon, jangan. Tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Nah, itu cerita tentang Ratu Ester. Kita semua tahu ya, Ratu Ester itu ratu yang menggantikan Wasti. Ratu Wasti tidak taat, akhirnya dia dipecat, dihukum mati dan digantikan oleh Ratu Ester. Nah, di situ saat itu Haman memfitnah bangsa Yahudi dan bangsa Yahudi dikejar-kejar untuk dihukum. Jadi Haman tuh gak suka lah sama Mordekai dan akhirnya dia memfitnah, bilang ke raja, dibilang bangsa Yahudi nanti begini dan akhirnya saya kasih otoritas ke kamu dan akhirnya Haman bilang kalau bangsa Yahudi semuanya dibasmi, dibunuh semuanya. Nah, Ratu Ester itu berasal dari kaum Yahudi, dia bangsa Yahudi. Secara otomatis nih, misalnya kita nih bangsa Indonesia ya, kita lagi ada di negeri orang, misalnya kita ada di Amerika. Nah, ada nih orang-orang Indonesia nih di Amerika. Nah, terus ada pemerintahan Amerika bilang, semua orang Indonesia harus dibunuh, dibilang gitu. Loh, nah kita nih, posisi kita nih, misalnya nih, kita jadi salah satu petinggi di Amerika, wah keren banget. Jadi petinggi di Amerika, atau kita jadi istrinya presiden mungkin, gitu kan? Tapi kita lihat, wah orang Indonesia pengen dibunuh nih. Perasaan kita gimana? Sedih nggak? Sedih dong. Mikirin gimana caranya, cara untuk membebaskan bangsa kita. Nah, di sini seperti Ratu Ester pun begitu. Dia mikirin, aduh bangsaku gimana? Gitu. Akhirnya Ratu Ester memutuskan di tengah-tengah posisi yang seperti itu dia mau berdoa dan berpuasa. Bahkan sida-sidanya pun ikut berpuasa. Ratu Ester nyuruh sida-sidanya untuk ayo kita puasa bareng supaya bangsa Yahudi itu dilepaskan. Nah,
akhirnya Ratu Esther berdoa dan berpuasa, dan puasa Esther itu kan 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Bayangin ya, bayar harganya segitu banyak. Nah, setelah itu Ratu Esther tuh untuk menghadapi semuanya itu, untuk menghadapi apa yang dialaminya dia memilih untuk berdoa. Nah, saat ini Cimima mau sharing tentang berdoa. Nah, berdoa itu penting. Kenapa penting? Cara komunikasi kita ke Tuhan itu caranya gimana? Telepon, WA. Tuhan Yesus bisa di WA nggak? Tuhan Yesus bisa ditelepon nggak? Enggak kan? Atau kita pasang status di Instagram, Tuhan akan melihat gitu? Enggak. Cara kita berkomunikasi ke Tuhan itu dengan berdoa. Caranya kita ngomong ke Tuhan berdoa, cara Tuhan ngomong ke kita dengan firman. Sebelum video ini kan, Cima pernah sharing tentang baca firman. Kita harus baca firman supaya kita tahu kehendak Tuhan itu apa. Nah, sekarang tentang berdoa. Kita harus berdoa. Berdoanya kita sebagai orang Kristen tuh tidak diatur dengan sedemikian rupa yang kudu pakemnya begini pakem. Harus caranya begini kan enggak. Doa kita tuh bebas dalam tanda kutip begini. Saat hati kita tertuju kepada Tuhan dan kita bicara ke Tuhan, itu berdoa. Kita berdoa bisa berbagai macam cara. Doa yang biasa, kita tutup mata merem berkata-kata bisa, atau kita berpuasa itu juga bisa. Puasa bisa macam-macam, puasa Esther, puasa Daniel, puasa Tuhan Yesus bahkan, atau puasa apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan, puasa daging misalnya, atau kita puasa kesukaan-kesukaan kita, itu juga berdoa gitu. Jadi kita harus berdoa bagaimanapun caranya. Kita udah dikasih nih kelonggaran, kita udah dikasih privilege. Kalau doa kita tuh tidak diatur sedemikian rupa atau pakam-pakamnya kayak gimana. Nah, doa itu gak harus kita di kamar atau gak harus kita di satu tempat dan melihat ke arah mana, kita tidak harus. Kita hanya harus berdoa dari hati kita itu tertuju kepada Tuhan gitu. Berdoa, kita bisa berdoa di motor, kita bisa berdoa dimanapun, kita bisa berdoa di tempat-tempat yang bahkan tidak terfikirkan oleh kita. Saya itu biasanya berdoa kadang-kadang di WC, saya berdoa bahkan di kamar, di motor, bahkan saya itu berdoa. Cici itu berdoa untuk berkomunikasi ke Tuhan. Saat itu diingetin, saat itu juga berdoa gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen kita bebas, kita mau dimanapun, bagaimanapun, seperti apa, yang penting dalam sikap hati kita itu menghormati Tuhan. Kita mau bicara sama Tuhan. Dan untuk kita menghadapi prakteknya. Kalau kalian misalnya di sekolah gitu kan, menghadapi, bukan di sekolah ya, sekarang online. Kalau misalnya online menghadapi pelajaran-pelajaran yang sulit atau pelajaran-pelajaran yang nggak ngerti-ngerti sepanjang hari, mau dibalik, mau dibolak kayak gimana pun kita nggak ngerti-ngerti gitu. Saat kita menghadapi itu, sikap hati kita gimana sih? Udahlah gitu. Atau kita, Tuhan tolong saya mengerti gitu. Sebagai pelajar nih, saya kasih satu tips buat kalian pelajar yang sekarang masih SD. Kalian berdoa atau kalian baca Alkitab, Kitab Amsal. Misalnya hari ini tanggal berapa? 18. Tanggal 18 kalian baca di Amsal 18, nanti 19 baca 19. Karena Amsal kan ada 31. Kalau misalnya di bulan Februari hanya 28 atau 29, ya kalian misalnya satu harinya bisa 3 pasal bacanya Amsal, gitu juga bisa. Nah, itu cara kalian untuk berdoa, cara kalian untuk mengamunisi hidup kalian gitu. Supaya setiap permasalahan yang kalian hadapi itu di sekolah, di keluarga, dimanapun, itu tetap ada campur tangan Tuhan. Nah, berdoa, ayo kita semua berdoa, ayo kita berdoa lebih lagi gitu. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, virus di mana-mana, kuasa doa itu sangat nyata. Saya berharap setelah saya sharing, terus nanti kita semua praktek, dan ada kesaksian demi kesaksian yang kalian alami. Misalnya, saya berdoa, nilai saya jelek, saya berdoa ke Tuhan, saya baca Alkitab, saya melakukan semuanya, belajar juga sudah, dan akhirnya nilai saya naik gitu. Nah, kesaksiannya seperti itu. Saat kalian mendapatkan firman, kalian praktekkan, dan akhirnya kalian mengalami firman itu. Dan itu yang membuat kalian lebih senang lagi, lebih sukacita lagi, membuat kalian tuh, saya pengen baca firman lebih lagi, atau saya pengen dengar khotbah lebih lagi. Nah,
itu juga yang bisa membangun. Jadi saya berharap dan saya berdoa dari setiap firman yang kalian terima setiap hari di devotion ataupun setiap hari Minggu di gereja, kalian bisa terima, kalian bisa praktek, dan kalian bisa mengalami. Karena mengalami itu yang penting gitu. Siapa orang yang masuk dalam kerajaan surga? Orang yang melakukan kehendak Bapa, bukan orang yang membaca kehendak Bapa atau orang yang mendengar kehendak Bapa, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Tapi untuk melakukan itu kita harus apa? Baca firman, kita harus berdoa supaya semua itu didukung. Dan akhirnya kita dapat penggenapan firman itu. Nah, itu yang bisa di-sharing. Kita percaya kita bisa seperti Ratu Esther, mencontoh, mengambil hal-hal yang baik dari Ratu Esther. Ratu Esther dalam menghadapi masalahnya, dia datang ke Tuhan lebih dulu. Dia bilang, saya mau berdoa. Bahkan ngajak teman-teman. Kalau kalian misalnya ada permasalahan yang ada teman-teman, sahabat-sahabat atau keluarga yang kalian percaya untuk diajak doa bareng, membangun bareng, ajaklah. Karena dengan unity itu akan lebih kuat. Gitu. Bahkan ada firman bilang, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Saat kalian bersepakat, Tuhan nyatakan. Gitu. Oke? Saya berharap anak-anak SD Kristen Terang Bangsa terus maju, terus jadi penggena-penggena firman, terus jadi pelaku-pelaku firman. Kita percaya bahwa kita pasti bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Setiap firman yang kita terima saat ini Tuhan, biarlah semua firman itu kami dapat terima, dan kami melakukan firman itu, dan kami akan melihat tangan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Setiap penggenapan-penggenapan, semua kami mengalami firman-Mu Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, tapi juga kami melakukannya. Dan kami juga mau berdoa terus dalam hidup setiap kami, saat teduh kami Tuhan, pembacaan kitab kami Tuhan. Biarlah kami melakukan semuanya dengan setia, sehingga pada waktunya Engkau dapati kami setia sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, buat kalian, mau kasih pengumuman sedikit buat kalian yang di kelas 5 atau kelas 6. Kalian bisa datang ke ibadah lifeguard setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 2 Gedung Gracia. Kalian bisa datang. Nanti kalau misalnya kalian tidak ada yang nganterin pulang, kalian bisa daftar pengantaran pulang juga. Jadi it's okay, nggak masalah kalau kalian tidak dijemput pulang. Oke? See you on lifeguard.